Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 4 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita dongeng, dan sebagainya. Lalu agar kalian mampu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai, memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku yaitu data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, dibedakan atas tokoh utama, tokoh pembantu. Nah, di sini ada cerita Lalang pada buku. Nanti kalian cari ya tokoh utama pada cerita Lalang. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, yaitu membaca sesama jalan cerita, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh, lalu memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita yaitu bacalah cerita dengan cermat. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui apa, yaitu tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Contoh dari cerita. Nah, di sini yaitu tokohnya siapa? Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu peristiwanya terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Lalu inti ceritanya Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena apa? Sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, yaitu membaca cerita dengan cermat. Lalu yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tokoh, alur, dan pesan moral. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Nah, banyak cara untuk menyampaikan unsur suatu dongeng, yaitu salah satunya menggunakan peta pikiran. Nah, perhatikan peta pikiran berikut ini. Judulnya yaitu Kelinci dan Kura-Kura. Tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Nah, awal ceritanya bagaimana? Kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Lalu, akhir ceritanya kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Tempatnya di mana? Di hutan. Sifat tokoh yaitu kelinci yang sombong dan keras kepala, kura-kura yang pantang menyerah. Pesan moralnya yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu.
Tentukan pesan moral dalam dongeng. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Nah, perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng yaitu di sini maling kundang. Maling kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menghormati mereka. Itu pesan moralnya, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menghormati mereka. Simpulannya, semoga kalian mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra berupa cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu semoga kalian mampu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga kita bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.